minyak goreng, sabun, dan margarin. Kelapa sawit adalah tanaman yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan pengolahan yang baik, kita bisa terus menikmati manfaatnya tanpa merusak lingkungan. Di tiap helai daun kelapa sawit, tersimpan harapan untuk masa depan yang lebih hijau. Such a beautiful day. Why are you so blue? Hey, it's been too long that you shut your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be fine. It's such a beautiful day. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di webinar Carlo Institute. Perkenalkan saya Nusaridia selaku MC yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini yang berjudul Langkah Cerdas Pengolahan Gaharu Budidaya Bernilai Ekonomis. Sedikit kami informasikan para peserta webinar bahwa Carlo Institute adalah organisasi nirlaba di bawah naungan Kalista Foundation yang berfokus pada gerakan green living dengan moto Ayo Ciptakan Hutan di Mana Saja. Lembaga ini didirikan karena keprihatinan terhadap semakin rusaknya lingkungan alami akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Baik, langsung saja sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga konduktivitas jalannya webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, silakan untuk menonaktifkan audio selama MC atau moderator berbicara serta saat pemaparan narasumber dan boleh mengaktifkan audio saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya. Yang kedua, boleh makan dan minum selama acara berlangsung karena acara ini bersifat santai namun tetap fokus. Yang ketiga, pertanyaan bisa ditulis di room chat, raise hand, atau mengaktifkan audio secara langsung. Baik, para peserta webinar, kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber kami, yaitu Bapak Irwan Syah. Beliau merupakan praktisi Gaharu Lampung. Halo Bapak Irwan Syah, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mbak. Oke, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi semua, Bapak, Ibu, serta webinar. Baik, Alhamdulillah Bapak kalau baik ya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian para peserta webinar pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang telah kita lalui bersama, kemudian yang kedua ada pemaparan narasumber, yang ketiga ada sesi diskusi, yang keempat sesi penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ke agenda selanjutnya, pemaparan materi oleh narasumber. Pada acara yang luar biasa ini kita sambut narasumber kita, yaitu kepada Bapak Irwan Syah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, peserta webinar pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita panjatkan puji syukur kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Salah ini nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan, tentunya dengan memaksimalkan potensi-potensi alam yang ada di bumi, terutama di bumi Nusantara. Baik, ini share screen udah pagi ini kita coba untuk berdiskusi, tentunya kita untuk mencari solusi eh, bahwa kita ini sangat mungkin untuk punya komoditi seperti halnya produk-produk yang lain yang belum selama ini yang belum kita maksimalkan. Mungkin dalam hal ini agak harus.
Perkenalkan, saya sendiri, Iwansa tinggal di Lampung, yang alhamdulillah eh, di nggak jauh, mungkin kalau Bapak Ibu semua, saya tidak jauh dari hutan Waikambas, perjalanan sekitar 40 km. Dan tentunya di sini banyak sekali kita temui tanaman-tanaman gaharu yang tentu itu adalah kalau kita baca sejarah satu komoditi andalan. Dan inilah salah satu yang mungkin coba kita untuk maksimalkan dan tentunya kita akan diskusikan pagi hari ini. Di Waikambas sama-sama kita ketahui bahwa potensi itu adalah hutan Asia Tenggara, paru-paru dunia yang kalau mungkin kita sering dengar, dan tentunya satu hasil yang sangat terkenal yaitu gaharu. Dan tentunya kita dalam perjalanan banyak sekali tanaman-tanaman yang mungkin saya berada di latar belakang saya itu adalah tanaman-tanaman yang ada di pekarangan rumah. Dan bahkan banyak sekali dari petani itu yang hari ini mereka menanam dengan harapan, dengan potensi, apalagi dengan media sosial yang hari ini cukup mudah sekali diakses, dan tentunya ini cukup menarik untuk mereka membudidayakan gaharu. Dan kita bersyukurnya lagi, kita diberikan oleh anugerah oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa tanaman yang kita tidak perlu perlu ekstra seperti halnya tanaman-tanaman yang lain. Bisa dikatakan itu di belakang latar belakang saya ini adalah satu sekarang warga. Kemudian saya pribadi itu ada tanaman di depan rumah itu yang cukup besar dan itu tanpa perawatan. Karena memang kalau kita melihat gaharu ini bisa dikatakan ya tanaman liar dan tanpa ada perawatan seperti halnya tanaman-tanaman yang lain perlu pemukaan. Tapi bukan berarti ketika dia masuk sudah di ruangan atau masuk di pekarangan, itu tentunya dia akan berhadapan dengan ekosistem ataupun hama-hama yang di lingkungan. Nah, ini yang coba di berapa di gambaran saya lihat Ada jadwal di sini. Nggak coba aja nanti. apa? Oh ya, Kalau semua kepala dinas ikut. halo. Ya, saya terus ya Pak. Nah, ini adalah foto-foto dokumentasi pribadi kita. Ya, alhamdulillah yang di pojok kiri bawah itu adalah di halaman depan rumah saya. Itu saya tanam Maret 2020. Artinya sekarang Maret 2025, jadi berarti sekitar hampir 5 tahun. Secara hitung-hitungan kalkulasi kita ini sudah cukup layak. Itu yang dalam karung itu adalah kulit gaharu. Kemudian itu saya pribadi itu lagi melakukan pemolesan, itu foto yang di bawah, kemudian ada yang batang, itu ada yang sudah kita lihat juga, sudah hasil kita poles. Kemudian di pojok kanan atas itu ada saya lagi melakukan inokulasi bor, kalau mungkin sama-sama kita sering dengar. Nah, kemudian itu ada kayu gaharu, ada peti kardus, itu adalah tumpukan di gudang kita. Kemudian ada tangan yang lagi bekerja, itu adalah bentuk kerajinan-kerajinan tangan. Kemudian ada di bawahnya itu ada kalau sering kita bahasa kita di Gaharu itu adalah tunggul. Tunggul ini tentunya menjadi daya tarik sendiri seni, apalagi ketika rata-rata masyarakat paham itu Gaharu. Dan di bawah itu adalah kulit gaharu yang selama ini menjadi komoditas kita di eh, pemberdayaan ekonomi ibu-ibu. Mungkin terus lanjut Mbak. Slide berikutnya. Halo Mbak. Ya. Ya, gaharu dikenal sebagai jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena kayu ini dihasilkan pohon dengan spesies Acularia, terutama spesies Aculomaracensis yang itu sama-sama kita dengar yang ada hanya tumbuh di Sumatera. Sumatera itu ada gaharu sendiri. Sepengetahuan saya itu ada gaharu terkenal gaharu Sumatera, gaharu Kalimantan, kemudian gaharu Merauke, kemudian dari daerah Vietnam, terutama Thailand. Dan mungkin kita fokus hari ini di Sumatera dan kebetulan saya juga tidak jauh dari tinggal di daerah Waikambas. Dan kualitas pohon itu ditentukan oleh bibit yang berkualitas. Ya, alhamdulillah di lapangan untuk kita temui di petani rata-rata itu adalah jenis dari spesies Acularia macacensis yang spesies untuk daerah Sumatera.
Mungkin berikutnya, Mbak. Ya, ini adalah bibit yang kita semai dan tentunya ini bukan dari hutan kawasan. Ini adalah kita pengen menyampaikan kepada warga bahwa ini adalah tanaman yang sangat potensial. Walaupun sekarang kita banyak temui di masyarakat, ini banyak yang sudah kecewa tentang budidaya gaharu ini. Budidaya gaharuan bahkan ada beberapa yang sudah tanam 2 hektar, sekarang tinggal 5 batang. Eh, ini bukan tidak ada alasan mereka kenapa nebang itu dan tentunya ini webinar kita pada siang hari ini akan kita mencari solusi bahwa kita pahami bahwa gaharu selama ini adalah untuk kita bangsa ekspor dan tentunya di lokal sendiri ini yang coba kita maksimalkan. Sehingga dalam beberapa kali kita perjalanan ketemu warga, ketika ada pohon gaharu, ada yang bersifat apatis. Kita lagi ngomong-ngomong, apa Mas gaharu, dia langsung pergi. Ya, kita cuma senyumin aja. Tapi ada beberapa kesempatan, ada tetangga bicara, Mas, Pak, saya punya, ada tetangga, dia punya pohon gaharu udah cukup besar, bahkan dia punya hektar, ditanam sekitar 2010-2015 yang lalu. Eh, itu mau seperti apa, Pak? Saya cuma pesan, Pak, pohonnya jangan ditebang. Karena apa? Banyak sekali sekarang kita lagi ngajak warga itu untuk nanam gaharu. Kenapa? Gaharu ini adalah jangka panjang. Mungkin saya tidak cantumkan di slide ini. Kita ada temuan di Lampung itu ada pohon gaharu yang usia nyampe 60 tahun. Sehingga kalau dipeluk dengan 2 orang itu tangan aja nggak nyampe. Nah, tentunya ini bukan ya inilah hasil dari bibit-bibit yang kita tanam yang lagi kita semai. Ya, seperti di sini kita lihat bibit tanaman harus sehat, tidak ada gejala hama. Nah, gaharu ini dia ada satu penyakit penyakit ulat daun ya, dan termasuk yang di depan halaman rumah saya sendiri itu tidak lepas dari ulat daun. Tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita nanti, kalaupun nanti ada bapak ibu yang udah nanam gaharu dan ketemu ulat harus diperhatikan. Jadi ada biasanya dia 2 hari itu langsung cepat langsung tampak kelihatan ada pohon yang langsung daunnya langsung hilang. Dan kita perhatikan itu ada ulat yang sangat mirip dengan daun itu. Nah ini kita potong, kita langsung bakar. Dan itu tidak sekali, bahkan di kalau saya pribadi depan rumah ini saya perhatikan ada 3 sampai 4 kali ulat itu muncul, kemudian selalu saya bakar dalam artian untuk atau kalau saya haluskan sehingga tidak ada pembeda. Alhamdulillah ini udah hampir 3 tahun, ini tidak ada lagi apa namanya ulat itu muncul. Nah ini salah satu kendala tantangan dari gaharu. Kemudian saya pribadi tidak pernah melakukan pembibitan dalam artian pemupukan seperti tanaman-tanaman lain sehingga dia layak. Ini kita karena gaharu ini saya berpikirnya ini tanaman liar dan itu terbukti. Dan mungkin bisa saya simpulkan ada beberapa tanaman sifat tanaman ini adalah ketika dia tanah itu lembab ini dia akan cepat tumbuhnya. Tapi kalau tanah kering, tanah tandus dia mungkin agak sedikit kendala. Atau dia tanah berair dia akan mengalami apa tidak juga maksimal. Ini kalau bicara ideal dari namanya tumbuhan gitu. Mungkin lanjut, Mbak. Ya, ini adalah kegiatan kita pada saat di Tanya apa? lanjut, Mbak. Maaf. Ya, ini standar. Artinya setelah kita siapkan lahan, lubang, kemudian kita tanam dan musim hujan seperti yang saya sampaikan tadi, bagusnya dia ada beberapa kita sampaikan ke petani kaitan dengan penanaman gaharu ini, dia tidak seperti kalau di Lampung kan banyak tanaman singkong, tidak ngeblok seperti singkong. Bagusnya ini adalah untuk di perbatasan lahan antar warga.
Sehingga ini dia dibilang ditunggu, nggak ditunggu. Satu, dia untuk penghijauan, kemudian untuk mungkin kalau bahasa di Lampung itu adalah untuk iup-iupan gitu. Nah, kemudian eh, ini juga kenapa banyak masyarakat tuh pemahaman tentang tanaman gaharu ini dibuat blok seperti kalau di Lampung itu banyak tanaman singkong, sehingga kalau bicara hitung kalkulasi ekonomi nggak ketemu. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa di apa namanya perlu kita edukasi ke depan itu. Jadi kalau gaharu ini untuk penahan-penahan karena dia tanaman jangka panjang bahkan usianya nyampe sepila 60 sampai 70 tahun. Nah, itu. Mungkin lanjut, Mbak. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk bagaimana memunculkan gaharu dari sisi ekonominya. Nah, ini adalah eh, yang saya share di screen ini adalah ini dokumentasi kita di lapangan. Ini tidak ada ambil di Google, insya Allah. Artinya ini usia pohon layak dipoles yaitu minimal usia 8 tahun atau diameter pohon sekitar 15 cm. Ini yang mungkin akan saya sampaikan di sini adalah teknik pengolahan kita fokus kepada poles ya. Mungkin teknik-teknik yang lain di kita di agenda-agenda berikutnya. Nah, ini usia pohon yang layak untuk dipoles adalah misalnya usia 8 tahun atau diameter pohon 15 cm. Kulit luar dilepas, pohon garu adalah termasuk salah pohon yang tidak mati ketika kulit luar dilepas semua. Pohon garu makan mati biasanya disebabkan oleh virus jamur akar. Ini yang banyak kejadian. Dia jamur akar itu muncul usia sampai 5 sampai 10 tahun itu biasanya akan muncul dan ini di luar kendali kita karena biasanya beberapa kali kita diskusi dengan aktivis lingkungan kalau bahasa saya itu memang ini banyak fenomena dan ini biasanya kedalaman jamur itu ada sekitar 3 sampai 4 meter. Nah, ini otomatis kita tidak bisa mengingkari bahwa ini adalah salah satu kendala kita dalam budidaya pohon gaharu. Mungkin lanjut, Pak. Ya, ini pohon gaharu perlakuan yang budidaya yang kita tanam tadi, ini adalah kebetulan mitra kita di lapangan di daerah Lampung Timur. Beliau salah satu penggiat bahwa gaharu ini punya potensi. Nah, ini adalah beliau lagi melakukan usaha pemolesan. Bahkan sekarang ini dengan menggunakan lab, sekarang kita pakai pakai sprayer untuk memaksimalkan. Artinya karena teknologi yang ini juga lumayan juga harganya gitu, tapi hasil sesuai gitu. Mungkin lanjut, Mbak. Next. Ya, ini adalah salah satu hasil contoh nyata kita di lapangan. Ini serum kalau bisa dikatakan teknologi buatan ini adalah cukup menentukan hasil dari proses terjadinya garu untuk menimbulkan dampak secara ekonomi tadi. Ini dipoles dengan teknologi buat tanpa, artinya kita buka kulitnya, kemudian langsung udah dibiarin aja, dia akan menjadi kulit lagi. Nah, sebenarnya mungkin di slide sebelumnya tadi saya lupa, ini kulit pohon gaharu ini cukup kuat. Kalau kita informasi warga, zaman dulu itu untuk biasa untuk mengikat kayu, kayu bakar. Kemudian kalau di daerah lain mungkin dibuat kerajinan-kerajinan seperti tas. Ini udah ya bahkan bisa dibuat tali juga kalau seandainya untuk kalau kita udah bicara ekonomi. Nah, kemudian di sebelah slide tengah itu adalah hasil contoh bahwa serum yang kita buat tadi sudah mempunyai dampak bahwa ini ada gaharunya, ada hitam-hitamnya. Nah, kemudian sebelah kanan itu adalah hasil ketika sudah dilepas gaharunya gitu. Next, Mbak. Ya, ini adalah proses panen kulit. Setelah usia 12 bulan setelah pemolesan, maka dia akan tampak hitam-hitam garis. Itulah sebenarnya gaharu yang mungkin yang sering kalau di gaharu kulit, yang nanti akan bisa ambil resinnya, kita bisa ambil sarinya, itu untuk produk-produk. Sehingga eh, gaharu yang katakanlah pohon yang tidak ada bubal atau gaharu tadi, dia maka tidak ada aroma sama sekali. Ini adalah yang kita udah panen, alhamdulillah kita udah bisa katakan ada hasil dari apa yang kita panen gitu. Dan ini pemanenan biasanya 3 sampai 2 sampai 3 senti, kemudian dipoles lagi usia 1 tahun lagi berikutnya sehingga dia pohon ini rubuh sendiri. Next, Pak. Ya, ini adalah panen kulit. Lempengan kulit hasil panen dijemur lebih dahulu sebelum masukkan dalam karung untuk ditimbang untuk dikirim ke gudang gaharu.
Ini Bapak Ibu semuanya, kulit gaharu ini memang kalau bicara tonase, dia susutnya cukup signifikan ya, hampir 20 sampai 30%. Nah, ini yang mungkin salah satu kendala kita, dan ini kita kasih paham pada petani bahwa timbang basah, kemudian nanti setelah 2 minggu sampai 3 pekan itu dia akan jadi apa? eh, Susut ada sekitar 70, ya kalau 1 kintal itu sekitar 70 kilo. Ini pengalaman-pengalaman kita ya. Mungkin lanjut Mbak. Ya, ini kita bicara dampak ekonomi. Pengolahan garu yang menjadi produk nilai ekonomi. Nah, ini adalah dokumen kita di lingkungan kita. Alhamdulillah kita banyak melibatkan ibu-ibu. Tadi setelah kita panen itu sudah terlibat dari masyarakat untuk panen. Kemudian setelah itu kita kerok. Ini adalah aktivitas ibu-ibu yang melakukan aktivitas ini kita hitungannya kalau di Lampung itu kita bicara kilo. Jadi per kilo ibu-ibu kita sampaikan sekian gitu kan. Sehingga ya ini adalah memfasilitasi ibu-ibu untuk terlibat dalam kegiatan pengolahan gaharu. Ini dokumen kita di gudang kita. Nah, kemudian di sini ada penyulingan gaharu yang hasil ini adalah gudang kita di Lampung. Nah, ini sebelah kiri itu adalah penyulingan. Penyulingan ini untuk menghasilkan resin. Kemudian kalau nggak saya tampilkan untuk penghasilan minyak juga nggak kita tampilkan. Kemudian yang pojok kanan bawah itu adalah gudang hasil dari ampas kalau ininya apa ya? Karena gaharunya udah kita ambil. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk kita membuat gaharu. Sehingga kalau untuk mungkin kalau kita sering lihat itu ada kerucut gaharu, nah itu adalah salah satu bahannya gitu. Ini cukup banyak dan tentunya ini akan kita mencari solusi bahwa jangan sampai ketika nanti kita udah tanam banyak tapi nggak ada solusi dari masyarakat, nggak ada titik ekonomi, saya yakin masyarakat juga nanti akan apatis terhadap gaharu sendiri. Next, ya ini contoh kita udah bicara ekonominya bahwa gaharu, pohon gaharu ini bisa dibuat teh. Mungkin kalau kita searching di Google itu banyak sekali. Walaupun dari beberapa kali kita ketemu dengan akademisi juga banyak sekali mereka menyatakan bahwa ada efek-efek yang tentunya itu perlu kajian yang tentunya kita juga tidak mungkin saya hanya sepraktisi saya mengatakan ini takut ada kesalahan. Dan tentunya kita namanya webinar, diskusi seperti ini adalah mencari solusi bahwa ini adalah ada komoditi yang sangat mungkin kita maksimalkan. Mulai dari kulit tadi kita buat kerajinan tangan, nanti kita akan menjadi sebuah apa eh, hasil inilah karya ibu-ibu secara ekonomi. Mungkin ibu-ibunya ada kegiatan, kemudian ketika ada secara souvenir kita ada ini bahwa ini gaharu gitu kan. Nah, kemudian ini teh gaharu. Nah, tentunya ini yang kita harapkan itu adalah ya saya hanya berharap dengan adanya webinar seperti ini ada pemangku kebijakan mengambil posisi ini gitu loh bahwa ini ada gaharu ini ketika memang betul-betul dari sisi akademisi kemudian dari uh, uh, katakanlah pakar yang bisa mempertanggungjawabkan dari kandungan bahwa ini ketika diminum ini tidak ada masalah. Nah, saya hanya di sini hanya menyampaikan bahwa ini potensi gitu. Ayo kita bersama-sama bahwa saya temukan di lapangan ini cukup banyak. Karena beberapa kali saya diskusi bahkan Mas, kira-kira pohon garu ada di lapangan untuk budidaya. Saya bisa dipastikan sekitar 1 juta pohon itu ada. Tapi pertanyaannya, jangan sampai ketika kita udah banyak pohon itu tidak ada solusi. Nah, tentunya ini karena nilai gaharu ini luar biasa. Kalau sering kita diskusi lagi, bicara gaharu ini nggak bakal selesai dari pagi nyampe pagi lagi. Kenapa? Kita bicara kulit, bicara tanaman, bicara eh, gaharunya, kemudian serumnya, bicara tehnya, bicara daunnya, itu ya semuanya itu punya potensi. Tapi lagi-lagi, tidak semua masyarakat itu akan terus langsung menerima apa iya gitu kan. Tapi ketika di sini yang berbicara adalah pemangku kebijakan dan itu potensinya dan memang secara akademisi bisa dipertanggungjawabkan dari segi klinis atau seperti apa. Nah, ini tentunya menjadi sebuah poin kita juga untuk ke depan bahwa ini betul-betul potensi yang sangat bisa dimanfaatkan terutama untuk katanya ada beberapa kawan-kawan ini bisa ditok bahkan ketika lagi ada masalah sembelit juga dia langsung apa ya susah BAB
ketika minum ini lumayan lancar. Nah, ini pola alam ya. Artinya ini hanya pengalaman-pengalaman pribadi dari orang per orang dan tentunya ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang bisa mempertanggungjawabkan ini adalah ketika ada akademisi ataupun pemangku kebijakan yang punya wewenang untuk menyampaikan itu. Nah, kemudian berikutnya, Mbak. Halo, Mbak. Ya. Nah, ini ekstrak gaharu. Ketika tadi saya sampaikan dari itu ada namanya resin gaharu. Nah, ini adalah proses kita di gudang. Semuanya ini dokumentasi kita ya, bukan ambil dari Google lagi-lagi. Kita dengan adanya webinar seperti ini kita harapkan ada solusi bahwa ini potensi banyak banget gitu untuk kita bisa kembangkan sehingga dengan adanya ini kita ada semacam pergerakan ekonomi di masyarakat. Ketika hari ini mungkin kita ada beberapa komoditi kita buntu untuk solusi untuk seperti apa, tapi ini ada satu potensi yang cukup luar biasa. Jadi kita bicara gaharu itu bukan bicara global atau ya bicara ekspor itu mungkin bisa juga itu, tapi ada potensi yang lain juga yang bisa kita maksimalkan gitu. Nah, ini adalah resin gaharu, ini adalah proses kita penyulingan, kemudian ini lagi-lagi ini sampel, itu ada sekitar 1 kilo ya, gitu. Kemudian ada minyak gaharu, itu hasil penyulingan kita juga. Nah, ini parfum gaharu, ini coba kita buat. Bahkan ada kawan-kawan itu, beliau punya beberapa kali order dengan saya, Mas, saya minta minyak gaharunya dikit aja, karena dia untuk 12 mili, 1 tola 12 mili itu dikasih satu tetes yang resin gaharu asli itu luar biasa aromanya. Ini langsung karena beliau juga punya sering bolak-balik ke umroh lah bisa dikatakan ini aromanya masuk banget. Nah, ini hanya lagi-lagi ini baru bicara potensi. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak karena ini kita bicara orang per orang. Tapi lagi-lagi ketika ini ada yang bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini sangat mungkin, ayo ya, apalagi senang sekali di ruangan ini ada pemangku kebijakan, kemudian akademisi, sehingga kita bersatu untuk melahirkan satu produk unggulan dari Gaharu, terutama di Sumatera, bahwa ya kalau kita diskusi ini cakep banget ketika ini menjadi sebuah souvenir dari satu daerah. Ya mungkin ada beberapa kita sering dengar, sering kita diskusi kalau di Lampung itu kalau bicara souvenir ada pisang gitu ya. Ini coba kenapa kita nggak buat satu solusi gaharu. Nah gitu. Nah kemudian ini ada sabun gaharu. Ini adalah salah satu bentuk dari inovasi. Kenapa? Ya kalau kita hanya mengandalkan dari ekspor ya mungkin itu bagian, tapi kita ada sisi lain lah. Coba kita masuk ke sisi yang lain. Sabun gaharu, sabun yang dihasilkan dari minyak gaharu. Kenapa? Sepengetahuan saya dari apa yang di produk-produk itu pasti tidak jauh dengan namanya minyak. Nah, minyak gaharu ini sangat mungkin potensi untuk kita maksimalkan. Next, Pak. Nah, ini adalah contoh kecil ya, kerajinan tangan dari kayu. Karena kayu tadi, dari kulitnya kita ambil, kemudian di dalamnya masih kita buat kerajinan tangan, gantungan kunci, kemudian ya lagi-lagi ini kan potensi-potensi masyarakat yang sangat mungkin punya nilai jual, apalagi kalau bicara gaharu. Pak, ini gelang gaharu. Ya mungkin ya itu contohlah gelang gaharu. Kenapa? Punya gelang gaharu itu punya nilai sendiri lah. Ketika orang ada beberapa komunitas lah atau udah pakai gelang gaharu, mereka udah punya satu level tertentu. Nah, tentunya ini kalau bicara segmen ini sudah ada sebenarnya, tapi kita maksimalkan aja. Bahkan ada beberapa kita temukan juga ngomongnya gaharu, tapi ini sebenarnya bukan gaharu. Ya, karena mereka melihat mungkin belum ada koneksi antara kita di lapangan bahwa gaharu di lapangan cukup banyak kalau mau bicara gaharu asli. Nah, tapi kalau seandainya sementara mereka sudah punya market, ayo kita buat lagi. Nah, kerajinan-kerajinan tangan, tuh seperti gantungan kunci, ini lagi-lagi bisa jadi souvenir bahwa ini gaharu loh. Bahwa gaharu ini gaharu asli. Nah, itu mungkin coba kita maksimalkan. Jadi berbicara gaharu itu bukan hanya bicara satu sisi tentang gubal yang dengan ya mungkin banyakkan kita di YouTube, tapi ini gaharu ini kita ngelihat dari potensinya bahwa ini betul-betul gaharu yang memang anugerah dari Tuhan untuk di masyarakat kita. Kalau kita bicara sejarah, hampir salah satu komoditi yang menjadi perdagangan pada saat itu adalah koloni, itu adalah gaharu. Gaharu itu juga adanya ada di Sumatera, Sumatera adanya di Lampung. Itu informasinya. Baru dia berkembang ke arah Aceh. Mohon maaf kepada ini hanya mungkin kalau ada yang salah sampai tolong diluruskan. Karena apa? Ya ini Gaharu Sumatera gitu. Mungkin berikutnya, Mbak.
Ya, ini adalah ini saya ya, apa namanya kesimpulan sehingga saya tulis sebenarnya kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan fasilitas yang membutuhkan. Karena terus terang untuk mendapatkan resin, mendapatkan minyak itu lumayan. Kalau bicara ekonomi, satu tungku itu nilainya hampir sekitar 5 juta. Artinya dari penyediaan tungku aja sekitar 20 juta. Itu baru tungku aja, belum bicara bahan baku. Kalau untuk minyak itu pengalaman kita, untuk 1 liter minyak itu dia butuh minimal 1 liter ya, hampir sekitar 1,5 ton bahan baku itu sementara itu harganya 1 kilo aja sekitar 40 sampai 60 ribu, artinya butuh hampir sekitar ya 80 juta untuk menghasilkan 1 liter minyak gaharu. Nah, tentunya ini kan memang eh, kalau mau bicara tanpa ada dukungan ataupun fasilitas, ini sangat sulit kita untuk mewujudkan itu. Dan harapan mungkin kalau bahasanya petani hanya menanam, kemudian nanti pemerintah pengambil kebijakan atau akademisi atau yang punya wewenang tadi dia memformulasikan, ayo saya ambil barangnya, kemudian nanti dari ini kita teliti bahwa ini, nah lagi-lagi kita mungkin sosialisasi seperti kita pemasaran ini bahan gaharu loh. Nah gitu. Kemudian kerjasama dengan industri yang terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk gaharu. Dan tentunya ini mungkin kalau kita ngelihat ada apa ya, kita sering lihat itu gaharu apa sabun aroma pepaya, sabun aroma apel. Nah, kenapa nggak kita buat sabun aroma gaharu? Kenapa? Komoditi kemudian bahan bakunya cukup melimpah. Nah, tapi ini mungkin belum terkoneksi antara katakanlah yang industri farmasi atau yang di kosmetik itu belum sinergi lah dengan harapannya kayak di dinas seperti ini. Ini loh coba ambil sampel resinnya, coba diteliti. Oh, ini bisa gitu maksimal. Ayo, ada berapa? Nah, sehingga sirkulasinya berjalan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas dan keterampilan petani, pengolah garu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dan ini lagi, mungkin salah satu kita di praktisi garu ini tidak bukan lempeng-lempeng aja. Artinya bicara garu, wah, iya, kata yang sudah berjalan. Tapi ada juga yang jatuh bangun tuh banyak. Kenapa? Bicara gaharu ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Petani taunya gaharu. Kalau sering kita istilah kalau bicara gaharu ini adalah kita bicara rokok. Rokok ini ada yang harga 10 ribu, 5 ribu, 20 ribu, 60 ribu juga ada. Nah, sehingga dalam masyarakat pahamnya itu rokok itu 60 ribu. Sehingga atau gaharu itu mahal. Sehingga gaharu asalan pun asal dimasukkan, sehingga dibungkus dengan di luarnya bagus, kemudian pas di dalam bongkar katakanlah kita sebagai pengolah bahan, tahu di dalamnya nggak tahu kayu apa itu. Nah, sehingga kalau bicara kerugian kita dari pengelola ya itu adalah salah satu suka dukanya kita sebagai pengelola gaharu, dan kita juga tidak bisa salahkan. Kenapa? Kita tidak ada edukasi terhadap petani. Kita tahu ini selama ini petani itu ini tanam gaharu, ini bibit tanam sudah. Kemudian mana panennya udah, karena kita selama ini kan terima karungan. Nah, tapi dengan adanya pembinaan bahwa ada katakanlah nanti kita buat kelompok tani, kelompok kelompok petani hutan lah kalau di Lampung ini, bahwa Gaharu ini dia punya ada 100 pohon petani ini. Kemudian sehingga ada satu kelompok petani ini ada 1.000 pohon. 1.000 pohon nanti kita terus edukasi, lakukan pembinaan. Kemudian bahwa yang dipanen petani itu betul-betul yang diharapkan kita sebagai praktisi, yang kita akui. Sehingga 1 tonnya yang kita terima, apa namanya, ya itu yang betul-betul yang kita akan kita olah 1 ton itu. Kenapa? Yang selama ini terjadi adalah kita terima 1 ton, tapi dalam yang kita bisa olah itu hanya sekitar 500 kilo, ya, separohnya. Nah, ini kalau bicara kerugian. Nah, tapi itu bukan satu apa namanya, memang perjuangan itu nggak ada yang langsung, perlu pengorbanan, tapi alhamdulillah hari ini kita punya fasilitas, alhamdulillah mudah-mudahan uang ini ada pengambil kebijakan ataupun pengambil yang sangat-sangat mungkin untuk ini potensi luar biasa kalau seandainya betul-betul kita maksimalkan bahwa bibitnya kita banyak, lahan kita luar biasa, kemudian eh, teknologi kita ada untuk menjadikan gaharu ini, kemudian tinggal nanti kalau sering bahasa kita itu ada namanya hulu hilir. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya webinar ini menjadi satu sinergi kita sebagai praktisi kita di lapangan itu cukup luar biasa. Mudah-mudahan lagi-lagi ini hanya sekedar apa ya, kita di lapangan cukup luar biasa. Bahkan ada beberapa 1-2 dari petani, bahkan Mas, saya punya pohon gaharu.
apa namanya punya pohon garu. Terus saya bilang mau diapain? Katanya Bapak mengambil betul saya bilang. Apa ya Pak? Nanti karena apa? Barang di rumah saya aja masih ada nih, masih banyak nih. Terus ada beberapa lagi dia nanya, Mas punya punya minyak gaharu. Kemudian punya stok berapa kilo? Terus saya sampaikan, Pak, nanyanya bukan gitu Pak. Mas bisa nggak siapin saya minyak 3 kilo? Saya siapin. Tapi kalau nanyanya gitu, ya kalau untuk mengadakan 1 kilo minyak tadi, 1 liter minyak itu butuh sekitar modal sekitar 150 juta. Berarti saya tiru harus saya matikan duit sekitar 500 juta. Nah, mungkin secara hitung-hitungan ekonomi saya kan berpikir juga. Tapi kalau seandainya ada market yang udah jelas, Bapak udah nyiapin, Mas siapin saya minyak 3 kilo, ini duitnya, mungkin saya kerjakan. Kenapa? Bahan saya banyak. Ya, jadi sederhananya mungkin Bapak Ibu semuanya sering kita istilah itu, mau pesen kopi, gula ada, kopi udah ada, minyak apa, air panas sudah ada. Nah, tinggal siapa yang mau minum. Walau alam bisawab, mohon maaf Bapak Ibu semuanya di ruangan ini, kalaupun ada yang kurang pas dengan bahasa saya, mudah-mudahan ini akan menjadi solusi kita bersama sehingga kita bicara potensi ekonomi di masyarakat. Masih ada satu lagi yaitu gaharu. Mungkin itu demikian dari saya. Lanjutkan dengan diskusi dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Irwan karena penjelasannya sudah cukup banyak dan luar biasa sekali ya materi yang diberikan. Kita akan membuka sesi diskusi bagi teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian para peserta. Jika ingin bertanya, boleh raise hand atau menanyakan di kolom chat ya. Nanti kita akan membacakan dan mempersilahkan untuk berdiskusi dengan Bapak Si Irwan. Uwi anu, apa ya? Kayak Baik, mungkin saya izin membacakan yang di kolom komentar terlebih dahulu ya, sembari menunggu para peserta bertanya melalui on mic atau on cam. Ini dari Kak Arifin Nasuki, beliau bertanya, salam kenal Pak Irwansyah, Alhamdulillah saya sudah menanam gaharu sekitar 7 pohon dan Ya, sekarang sudah sebesar paha remaja. Mohon dibantu saran perlakuan lanjutnya apa saja ya Pak. Terima kasih. Boleh silakan dijawab Pak. ya. Satu, kalau apa untuk ya sementara mungkin saya bisa jawab itu ditunggu ada outputnya dulu. Saya cuma bahasa dengan kalau ketemu dengan masyarakat, katakanlah penanam gaharu itu jangan ditebang aja dulu. Nah, alhamdulillah kita punya fasilitas webinar seperti ini, kita bisa ayo dong gitu. Nah, sehingga nanti yang udah tanam 7 pohon itu betul-betul nanti suatu saat akan bercerita bahwa gaharu ini punya potensi, ayo nanam lagi. Kenapa? Yang terjadi hari ini adalah, Pak, nanam gaharu. Kalau bahasa saya kita di Lampung ya, halah, kemarin aja punya tetangga saya ditebang, katanya sih katanya, tapi mana? Nah, ini yang mungkin salah satu masalah kita hari ini Bapak Ibu semuanya. Sehingga kita mau nanam gaharu, apalagi bicara dengan warga, Pak, ini pekarangannya luas. Sayang Pak kalau sana untuk iup-iupan. Oh, po gaharu. Kalau ininya, ya, itu. Nah, ini tentunya saya lagi-lagi mohon maaf, Bapak, bisa aja kita suntik, bisa aja kita poles, tapi nanti setelah dipoles juga nanggung nanti. Nanti pasti nanti akan kita suling. Nah, kemudian suling juga numpuk juga nanti gitu. Sehingga nanti belum ada sirkulasi ekonominya. Ketika nanti sudah ada sirkulasi ekonominya, baru kita bergerak. Mohon maaf, Bapak Ibu, kalau bahasa saya kurang pas apa namanya dari apa yang saya sampaikan. Jadi sederhananya, tolong jangan ditebang aja dulu, sehingga akhirnya nanti ada waktunya. Jadi kalau diskusi kita sering adalah, ya mungkin insya Allah nanti Gaharu ini ada waktunya dia akan booming. Nah, mungkin ini adalah langkah-langkah kita untuk menuju ke booming itu. Diskusi kita pagi hari ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya kalau bahasanya Baik, pas. Bisa baik aja Bapak. nanti saya kasih serum, kasih poles bisa aja. Tapi sayang, nggak ada guna juga. Ya karena serum ini juga ya lumayan juga kalau bicara ekonominya. Nah, jadi, eh, sayang nanti aja. Ya, mungkin itu kalau jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Di sini sudah ada yang raise hand dari Kakak Neti Suharti. Boleh silakan untuk berdiskusi dengan Bapak Irwan. Dipersilakan. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi. Selamat Selamat pagi pagi. Bapak Irwan, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya dari Padang ya Pak ya, dari Ya, Andalas, Universitas Andalas. Eh, Sebetulnya untuk Gaharu ini saya ada
ada di Padang juga ada yang apa kan, cuman tidak begitu, gimana, tidak gitu berkembang. Kalau ingin mendapatkan bibitnya gaharu ini gimana caranya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat tadi potensi gaharu yang sangat luar biasa ini, mungkin perlu kolaborasi sepertinya Bapak ya, untuk menghilirisasi produk-produk ini. 200, berapa, 280 juta rakyat kita Indonesia yang akan bisa memanfaatkan bagaimana supaya dia booming gitu, berkembang, dan petani gaharu juga dapat terbantu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Betul, Assalamualaikum. Bu. Ya, untuk bibit, insya Allah nanti nanti ada panitia, bisa menghubungin panitia untuk pengadaan ya. Artinya bibit kayak depan rumah saya ini juga banyak Bu, gitu kan. Kalau mau bicara apanya, tukulan kalau bahasa saya di Lampung ya. Artinya bibit di bawah itu banyak. Nah, tapi tinggal nanti Jabut untuk dikirim sampai ke apa namanya, katakanlah ada ibu tadi sampai di Sumatera Barat, itu kan perlu tentunya ada perawatan-perawatan khusus. Salah nanti kita udah kerjasama dengan panitia untuk pengadaan bibit. Nah, kemudian kalau untuk katakanlah potensi ini itu luar biasa, Bu. Kebetulan saya di Lampung itu ada nama ITERA, itu ada nama Prodi Gaharu. Dan berapa kali saya diskusi, ayo Pak, Bapak sebagai katakanlah Bapak punya lab, Bapak punya peneliti, punya apa namanya fasilitas, saya punya bahan baku, ya ayo kita kolaborasi. Nah ini yang katakanlah saya alhamdulillah Ibu juga punya mungkin tadi sampaikan mungkin punya apa namanya fasilitas, punya untuk wewenang untuk membuat hilirisasi kalau bahasa Ibu tadi, ya ini cukup menarik. Ya, kalaupun nanti hari ini Ibu baru mau nanam 15 tahun lagi, katakanlah yang di Lampung ini udah jadi, ya tinggal ngalir aja ke Sumatera Barat nanti Bu gitu. Itu mungkin yang bisa. Iya. Ya, alhamdulillah Bu. Nah, Ya, mungkin seperti tadi kan untuk kosmetik, untuk apa itu perlu kita galakkan itu Pak. Kebetulan kami ini ada juga dari tanaman lain ya, tapi dari ekstrak aja, bikin-bikin krim, bikin apa bersama-sama dengan teman, ke dokter kulit juga gitu kan, spesialis kulit gitu. Jadi itu kan potensi sekali untuk dikembangkan. betul. Ya, terima kasih. Ya, artinya kalau kita bicara produk, artinya ini kita tidak bisa berdiri sendiri, Bu. Oke, mungkin Iya. secara dia bisa jadi wujud sabun, tapi kan untuk bisa beredar kan ada legalitas dan ada ya ini tentunya nanti ada bagian-bagian sehingga kolaborasi itu yang memang sangat kita butuhkan hari ini gitu, Bu. Ya, Ya. mungkin Bu. Apakah sudah cukup dari Ibu Neti? Oh, mungkin Ya, sudah ya. terima kasih. Ya udah. Oke, baik. Kemudian ini dari Ibu Reni Rahmayulis ingin bertanya. Silakan Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Reni. Perkenalkan Pak, nama saya Reni Rahmayulis. Kami dari Sumatera Barat. Kebetulan saya berperan sebagai penyuluh kehutanan di UPTD KPHLC Junjung. Ya, Alhamdulillah Pak, saya bersyukur sekali dapat link Zoom ini karena kebetulan salah satu potensi dari wilayah kerja penyuluhan saya itu adalah Gaharu ini Pak. ya, Jadi eh, berawal dari ketua kelompoknya itu berawal dari mencari gaharu liar ke rimba. Alhamdulillah karena merasakan kelangkaan gaharu di tempat di desanya itu, jadi hingga saat ini dia sudah punya keahlian untuk membuat inokulannya sendiri begitu Pak. Sejak tahun 2000 hingga sekarang. Jadi gaharu ini potensinya sangat besar di sana. Dan saya juga mendampingi kelompok tani hutan di sini juga sudah ada beberapa produk yang seperti Bapak tayangkan di layar tadi. ya, Nah, di sini kami juga sudah membuat produk minuman herbal gaharu, kemudian gelang-gelang tasbih dari gaharu. Namun dalam pembuatan menyuling menjadi minyak gaharu itu kami belum berhasil, Pak Irwan. Nah, salah satu kendala kami juga di sini adalah untuk dapat menjual gaharu budidaya ini keluar wilayah. Itu perlu surat keterangan budidaya gaharu dari BKSDA dan itu hingga saat ini kami belum mendapatkannya, Pak. Jadi dari paparan Pak Irwansyah tadi, saya sangat apa ya luar biasa sekali. Dan mungkin kalau ada kesempatan dan pendanaan nanti dari kelompok sendiri, jika ingin studi banding ke tempat Pak Irwan itu bisa ya Pak ya? boleh, bisa Mbak. Ya,
Mohon nanti saya minta nomor kontaknya Pak Irwan. Ya, Kemudian di sini yang ingin saya tanyakan ini Pak, eh kondisi kami, halo Pak, ya, halo. kondisi kondisi di kelompok itulah Pak, karena penjualan dan distribusi dari produk-produk kelompok ini kurang begitu berjalan dengan lancar. Jadi ada sedikit keputusasaan lah Pak dari kelompok karena awalnya mereka sangat berharap ini sebagai suatu nilai ekonomi bagi mereka dari hari ke hari begitu Pak ya. Namun Ya, sulitnya distribusi dan penjualan gaharu ini, apalagi minuman, kemudian minuman gaharu itu dan apa gelang-gelang tasbih itu kurang laku di pasaran Pak. Mungkin bisa Pak Irwan memberikan kepada kami sharing atau pembelajaran seperti apa yang harus kami lakukan. Kemudian terkait untuk penyulingan tadi mungkin kami ingin belajar ke tempat Pak Irwansah. Mungkin itu saja Pak untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya, Mbak. Ya, eh, kalau saya garis besar di sini apa seperti ini Bu. Artinya permasalahan Ibu hampir sama dengan kita, kaitan dengan apa namanya pemasaran produk di luar yang katakanlah sulingan dan katakanlah ini bicara kerajinan tangan ataupun hasil dari produksi. Dan ini yang kita harapkan itu, Bu. Jadi mohon maaf kalau saya sering sampaikan dengan beberapa ngobrol dengan sambil jalan lah dengan kawan-kawan. Ini Garu Sumatera, mohon izin kalaupun di daerah lain ini agak sedikit ini tidak ada tendensi tidak ada. Garu Sumatera ini sepengetahuan saya itu terkenal di Garu Waikambas. Garu Waikambas itu sendiri itu tidak jauh dari metro, kebetulan kota metro, bahkan itu di Lampung Timur. Dan beberapa kali saya diskusi dengan tanya dengan apa warga, bahkan kita lagi olah kalau bahasa Jawanya itu apa? Gaharu. Gaharu ini apa, Mas? Nah, gimana kita mau memasarkan gaharu? Ditanya gaharu itu apa? Nah, ini memang kita perlu ada yang galakan seminar-seminar seperti itu. Bahwa gaharu ini, mohon maaf, ya mungkin lagi-lagi ini memang perlu sosialisasi yang intens untuk bagaimana melihat bahwa gaharu ini punya potensi. Karena apa? Dia kalau dari ya sisi dunianya juga ada gitu kan, sisi akhiratnya kalau bahasanya gitu. Karena apa, memang ini dari zaman dulu ketika bicara Gaharu ini ada hadis lah kalau bisa dikatakan seperti itu, tapi lagi-lagi masyarakat masih awam Gaharu ini apa gitu kan, sehingga di sini Gaharu pakai gelang Gaharu aja, ini dikira dukun. Bahkan kita bakar aja apa aja Mas, dukun ya. Ya kita nggak bisa mungkiri karena masyarakat kita tahunya itu apa namanya, ya yang bakar-bakar itu pasti identik dengan hal-hal klinik. Tapi kalau kita katakanlah pernah umroh lah bahasanya gitu kan, ya gaharuin, oh iya kayak ini Masjidil Haram ini. Nah ini kan sebenarnya ada semacam yang tidak nyambung kalau bahasa saya kan gitu. Nah sehingga ada beberapa kali saya diskusi dengan kawan-kawan di travel umroh, coba travel umroh ini ada semacam souvenir lah bahasakan souvenir gaharu minimal kalau orang pulang dari umroh bakar gaharu itu orang nggak mikir oh lah kok baru dari umroh kok udah ngedukun kayaknya nggak nyampe situ pikirannya, tapi kalau nggak tahu keluar tahu bakar ada aroma-aroma, weh jangan-jangan orang itu tahu tuh dia kata kalau bahasa kita di Lampung berduit, nah orang curiga juga. Nah ini akhirnya bias kemana-mana gitu. Nah sehingga ini memang perlu ada semacam gerakan bersama lah kalau bahasa saya, untuk bahwa Gaharu ini memang punya potensi dari sisi-sisi ekonomi yang sangat mungkin kita maksimalkan. Kenapa? Kalau bicara market, lagi-lagi ekonomi kan identik dengan market. Market Gaharu ini kalau bicara Gaharu ini pasti market luar. Pasti yang kita kirim itu adalah gubal atau segala macam. Tapi kalau bicara market secara luas ya masyarakat kita insya Allah 270 juta ini sudah cukup potensi untuk kita kembangkan gitu. Ya, mungkin itu sekedar tanggapan dari saya. Mohon izin Bu, kalaupun ini. Kalau kaitan dengan penyulingan, ya monggo silakan nanti komunikasi aja sehingga nanti segala sesuatu yang kita siapkan gitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Erwan. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat ya Bapak ya. Jadi ada yang bertanya dari Kak Ari Anggodo. Jadi pertanyaan adalah, Salam Pak Irwan, jadi dari foto-foto Bapak sudah ada stok minyak, kulit, sabun, dan sebagainya. Apakah Pak Irwan sudah ada jalur pemasarannya? Kira-kira seperti itu Bapak. Boleh dijawab. Iya, kalau jalur pemasaran saya belum ada. Saya sih pengennya itu tadi. Ini mohon maaf, sering kita karena kita memang penggiat ekonomi ya.
mungkin izin ketika ada beberapa daerah itu, kalau kita contoh kecil sederhana bapia, pasti orang nyambungnya ini orang baru pulang dari Jogja, gitu. Tapi ketika katakanlah ya dengan segala macam potensi dari masing-masing daerah ya, dan ini sangat mungkin untuk dijadikan souvenir. Ketika bicara Gaharu, oh pasti ada daerah tertentu. Ya silakan Bapak Ibu untuk mengambil mengakuisisi ini. Sehingga nanti ketika ini menjadi ada apa ya, maka hukum ekonomi akan berjalan, supply dan apa demand itu. Artinya ada permintaan, maka dia akan ada persediaan gitu. Tapi kalau seandainya kayak tadi disampaikan Ibu ada mohon maaf yang tadi udah gelang udah ada, kemudian ini, terus mau diapain? Gitu. Hanya sekedar aksesoris dan aksesoris ini juga hanya beberapa orang juga yang tentu. Nah, ini lagi-lagi ayo kita buat semacam sirkulasi ekonomi lah. Bahwa ketika bicara teh itu udah identik sehingga masyarakat kita ini kan intinya satu, Gaharu ini masih begitu asing buat masyarakat kita. Terutama untuk tertentu sehingga kalau bicara Gaharu ini hanya kalangan-kalangan tertentu yang katakanlah udah tidak asing Gaharu iya. Gaharu, oh iya. Nah, tentunya dengan adanya acara agenda-agenda seperti ini, kita pengen memperluas marketnya. Mulai dari sisi penanaman, maka kita ada timbulnya penghijauan. Kemudian dari sisi pengolahan, maka di situ ada potensi ekonomi. Alhamdulillah di lingkungan kita banyak sekali ibu-ibu sudah terlibat. Kalau biasanya kalau udah mau Lebaran ini ya lumayan lah untuk kalau ditanya ini apa hasil Gaharu katanya, walaupun hasil ya kerja-kerja buat-buat souvenir-souvenir gitu. Itu kalau gambaran saya. Sehingga hari ini, alhamdulillah saya temu, mudah-mudahan dengan adanya webinar ini ketemu market. Jadi kita tidak melulu bicara apa namanya global, sehingga tapi di sini kita bicara optimalan lah potensi gaharu budidaya ini gitu. Wallahualam, Mbak. Baik, Bapak. Sudah cukup ya untuk Ya, tadi jawabannya. Oke, baik. Saya akan membacakan pertanyaan kembali. Ini lumayan cukup banyak, Bapak. Dari Kakak Sandi, ini ada 3 pertanyaan ternyata bercabang ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah tanaman budidaya di tingkat masyarakat sudah disertifikatkan? Terus yang kedua, apakah hasil produk turunan gaharu seperti minyak harus berizin dulu ke KSDA atau kehutanan atau mungkin instansi lain? Yang ketiga, apakah Bapak bisa bekerja sama terkait dengan pengembangan maupun pemasarannya ya Pak? Misal untuk tindak lanjut bahan pemberdayaan masyarakat sekitar. Terima kasih, boleh dijawab Bapak. ya. Yang pertama kaitan dengan budidaya di tingkat masyarakat sudah sertifikatkan. Ini bicara kebijakan, saya mungkin bukan wewenang saya untuk menjawab ini. Tapi di sini alhamdulillah di daerah desa-desa penyangga di daerah Waikambas itu banyak sekali kita jumpai tanaman gaharu, termasuk yang di saya depan rumah ini saya tanam 4 pohon ini kebetulan ini dari warga. Kenapa? Yang sudah di luar itu banyak. Sehingga kalau mungkin ibu-ibu paham tanaman kayu manis ya seperti itulah. Tukulan kalau bahasa saya dicabut aja, ditanam langsung di pot langsung langsung hidup. Itu artinya mungkin itu dari pengambil kebijakan itu perlu disertifikatan ya bisa jadi, tapi untuk saat ini kita belum. Ada beberapa di masyarakat kita. Apakah produk turunan minyak gaharu harus diizinin? Nah, lagi-lagi ini saya sih bukan wewenang saya untuk menjawab, tapi kita melihat ini potensi. Kalaupun ini perlu diizin, mohon diarahan seperti apa, izinnya seperti apa, sehingga ini bukan lagi kita mau inikan dari apa perizinan atau legalitas, bukan menafikan itu, bukan. Tapi kita berbicara pagi ini adalah ini ada potensi bahwa bicara perizinan itu memang kita perlukan ke depannya. Bukan berarti kita udah nggak perlu itu bukan. Tapi ini memang kita maksimalkan aja dulu. Ibaratkan mesin itu jalan aja dulu, kita baru buat suratnya. Jangan ada suratnya tapi nggak mesin nggak jalan ya, nggak bisa maksimal juga. Kenapa? Tentunya ini yang perlu kita diskusikan sehingga dengan ada acara-acara seperti ini kita bisa maksimalkan gitu. Apakah kerjasama dengan pengembangan maupun pemasaran Pak, misal untuk tindakan. Nah ini maksud saya yang adanya webinar ini, mudah-mudahan di sini ada pengambil kebijakan, kemudian akademisi. Kenapa? Contoh kayak sabun gaharu yang saya punya, ini kan baru bicara kebetulan ada kawan dari dia punya, Mas saya bisa buat sabun nih, coba minta ekstrak sampean. Kemudian dibuat, saya kasih 0,5 kilo sama dia. Dia itu jadi sabun itu. Kemudian saya tanya, Pak, ini aman nggak? Aman. Ya, saya sendiri belum bisa mempertanggungjawab itu. Jujur, saya sendiri belum bisa memakai sabun itu. Daripada ketika saya pakai sabun terus gatal-gatal, kemudian saya pasarkan nanti efeknya. Nah, tapi kalau ada katakan akademisi seperti halnya
ada BP POM bahwa ini aman, produk ini aman, dikeluarkan oleh ini aman, ya sudah mungkin karena aromanya nggak bisa dipungkiri itu luar biasa. Nah, lagi-lagi ini memang kalau saya di sini baru sebatas ini potensi ada bahwa di lapangan itu banyak loh. Nah, makanya di sini ayo kita buat kolaborasinya dan tentunya ini untuk membuat sebuah pemberdayaan ekonomi masyarakat itu bukan tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita perlu kolaborasi. Saya kalau bicara potensi pohon, misalnya kita ada sekitar banyak banget lah, sekitar 1 juta pohon itu katakanlah satu pohon itu penghasil sekitar 5 sampai 10 kilo, ya udah berapa ton itu bisa kita. Nah, kalau kita buat sabun itu udah nggak tahu berapa kontainer itu sabunnya. Nah, lagi-lagi, walau alam ya, Mbak. Mohon maaf kalau kurang pas jawaban saya. Baik, mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Ini dari Kakak Rashid. Jadi pertanyaan adalah, selamat pagi, eh, bagaimana pemasaran gaharu yang kita miliki? Misalkan saya ada di Makassar, kita punya ada beberapa titik di Sulawesi. Nah, saya sudah siap budidaya dan siap panen. Itu kira-kira bagaimana Pak? Boleh silahkan dijawab. Ya, lagi-lagi ya, Mbak. Saya kalau bicara potensi gaharu itu ya cukup banyak. Sehingga kalaupun mau bicara mau diapakan seperti apa, saya juga nggak bisa jawab. Kenapa? Yang katakan yang di contoh di gudang ini aja ada hampir ya lumayan juga duit ngendep kalau bahasa saya kan gitu. Nah, sehingga saya tuh pengen ada semacam saluran bahwa ini bukan hanya katanya, ini udah bisa terbukti gitu kan. Nah, lagi-lagi ini coba kita buat sirkulasi ekonominya. Mudah-mudahan nanti ada kita berbicara dengan pemangku kebijakan ataupun yang support system sehingga potensi gaharu ini memang satu potensi yang belum maksimalkan seperti potensi-potensi yang lain. Ketika kalau bicara komoditi yang lain katakanlah kopi, kakao segala macam itu mereka bisa buat semacam gaharu ini pun sebenarnya salah bisa. Tapi mungkin bisa jadi belum sampai beritanya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita nanam gaharu di depan rumah, nanya apa itu gaharu? Gaharu ini apa? Akhirnya cari Google. Mudah-mudahan dia juga buka Google, buka YouTube-nya nanti dia nggak ngebuka yang harga nyampe miliaran. Nah, ini yang terjadi juga. Ketika kita tawar katakanlah kayak bibit kulit tadi kita tawar harga 50 sampai 60 ribu. Loh Mas, katanya gaharu ini harganya 1 miliar, 200 juta per kilo. Ya betul, lagi-lagi saya sering sampai kayak rokok. Rokok itu ada, tapi hari ini saya lagi butuh rokok yang harga 15 ribu. Nah, mungkin nanti kalau ada Bapak yang mau beli harga 200 juta, silakan jual. Nanti kabarin saya juga. Nah, ini yang kendala saya, Bu. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini kita terus mencari solusi dari tanaman garu karena semakin banyak pohon garu ini satu untuk penghijauan karena dia pohon-pohon hutan ya. Dia bisa nyampe puluhan tahun. Beda dengan pohon katakanlah kelapa, dia mungkin hanya tinggi landai, tidak ada untuk kalau bahasa saya untuk iupan. Tapi kalau untuk gaharu ini ya kalau dibiarkan liar dia udah menjadi pohon yang dari atas itu tampak. Itu dari sisi penghijauan ya. Walau alam, Pak. Baik, Bapak, eh, apakah ada tambahan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya, Pak ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar, karena kita keterbatasan waktu, sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi secara lebih lanjut, bisa langsung gabung di grup chat oleh panitia yang sudah tertera di kolom chat ya. Itu ada grup chat yang sudah tersedia. Sebelum acara yang luar biasa ini ditutup, kepada Bapak Irwansyah bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Yang jelas pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan. Artinya kita di sini punya PR untuk melihat tentunya lagi-lagi kalau mau bicara lari ke bahwa Allah menurunkan tanaman ini bukan tanpa ada maksud, tapi kita belum maksimalkan. Sehingga ada istilah kita itu jangan sampai makanan banyak, tapi kita selalu menyampaikan saya lapar. Nah, ini bisa jadi dengan adanya webinar seperti ini yang punya kedisiplin ilmu. Saya mungkin di sini baru melihat potensi ini potensi luar biasa karena pohon banyak. Saya bisa nyampe dia buat gubal, katakanlah buat kulit, ya ada muncul gaharunya, sehingga timbul resin, timbul minyak. Mungkin saya nyampe baru sampai saya ke situ. Tapi ada yang punya wewenang lain. Oh, ternyata dari ekstrak ini bisa dibuat ini, silakan. Oh, ternyata ini untuk dipasarkan dia perlu ada legalitas, silakan. Tentunya ini kita perlu duduk bareng.
Sehingga ini mudah-mudahan dengan harapan kita tetap punya kontribusi nyata terhadap masyarakat, karena masyarakat hari ini menunggu dan masyarakat lahannya luar biasa. Wallahualam, mungkin itu statement dari saya. Lagi-lagi pada Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kalaupun ada kata yang kurang pas, dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Irwansyah telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Kalau Intin kali ini. Semoga apa yang telah di-sharingkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sedikit informasi tambahan dari kami bahwa Universitas saat ini sedang mengkampanyekan gerakan manusia hidup berdampingan alam melalui kegiatan bagi-bagi bibit, rilis burung, hingga mendorong komunitas untuk menanam pohon di sekitar rumah. Bagi yang berminat berpartisipasi pada kegiatan ini bisa semakin luas, bisa menghubungi nomor yang di-share oleh panitia di room chat ya. Baik, sebelum kita tutup, saya undang Bapak dan Ibu para peserta webinar yang ada yang tidak berhalangan hadir untuk mengaktifkan kamera, bisa mengaktifkan kameranya agar kita bisa melaksanakan sesi dokumentasi bersama. Ditunggu sampai 10.03 untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Bapak dan Ibu sekalian, jangan live terlebih dahulu ya, karena kita akan mengambil sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Ditunggu sampai 10.03. Baik, karena sudah pukul 10.03, maka kita akan melaksanakan sesi dokumentasi bersama. Untuk operator dipersiapkan. Baik, kita akan melaksanakan foto. Yang pertama, gaya formal, dimulai hitungan dari 1, 2, 3. Oke, cukup. Untuk gaya yang kedua, karakter institut, menggunakan huruf C, maka kita akan pakai simbol seperti ini ya. Buat teman-teman dipersilakan untuk ikut. Dihitung dimulai dari 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah acara kita yang luar biasa ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Irwansyah serta seluruh peserta webinar yang sangat interaktif hingga akhir sesi. Sebelum ditutup, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan jangan lupa untuk join di grup chat jika ingin berdiskusi lebih lanjut. Bisa dilihat di room chat yang sudah di-share oleh panitia. Semoga acara pada hari ini yang luar biasa bisa menginspirasi kita semua. Saya Nusaria, selaku MC izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu, sukses itu apa? Menurutku, sukses itu bisa membuat papa mama bahagia. Kalau kamu? Menurut aku, sukses itu bisa membuat kita bahagia. Kalau kamu? Kalau aku sih bisa masuk surga. Bersama untuk mewujudkan mimpi, melawan dunia, hirup pikul kerasnya kota. Berlari-lari kita tantang badai yang datang, singkirkan
batu terjal yang menghalang. Aku ingin menyalakan api denganmu, api yang tak pernah terlihat sebelumnya. Berkobar rasa ini di dada, menyongsong masa depan yang cerah bersama. Sukses, pegang pundakku dan terbanglah sukses. Gapai semua mimpimu. Sukses, buktikan kepada mereka. Oh, walau tak mudah asal kita tetap bersama. Aku ingin menyalakan api denganmu, api yang tak pernah terlihat sebelumnya. Berkobar rasa ini di dada, menyongsong masa depan yang cerah bersama. Sukses, pegang pundakku dan terbanglah sukses. Gapai semua mimpimu. Sukses, buktikan kepada mereka. Oh, walau tak mudah asal kita tetap bersama.